Cerita One Piece kali ini semakin mendegangkan dikarenakan di chapter 1020, page terakhir, Luffy meminta Momo untuk berubah menjadi naga dan membawanya ke kastil Onigashima. Dan di chapter 1021, banyak hal yang terjadi, diantaranya adalah Robin yang mengeluarkan teknik terkuatnya untuk mengalahkan Black Maria si Spider-Woman. Juga Brook yang menebas beberapa gifter sekaligus. Black Maria adalah salah satu dari Tobiropo yang saat bertarung dengan Robin, hampir-hampir membuat Robin mati. Namun Robin akhirnya menunjukkan bentuk terakhir dari kekuatan buah Hana-Hana Nomi, yaitu yang membuat wujud manusia raksasa dengan rupa seperti iblis wanita. Ia menamai teknik itu dengan Demonio Fleur. Teknik ini tidak seperti biasanya di mana Robin menggandakan bagian tubuhnya pada benda-benda mati maupun hidup. Ia mampu mengubah dirinya menjadi makhluk raksasa, ditambah ia juga mampu menggunakan teknik yang ia biasa gunakan seperti Mil Fleur di benda-benda lain juga. Tentu dengan ukuran yang super besar. Entah apakah ini bentuk awakening atau bukan, kemungkinan ia mempelajarinya saat berada di pasukan revolusi dulunya. Masuk ke pertarungan Luffy yang sebentar lagi akan mencapai puncaknya, Luffy sudah berjanji untuk melepaskan negeri Wano dari cengkraman Kaido dan Shogun Orochi. Setelah 3 kali kalah berturut-turut, Luffy masih belum menyerah. Setelah sadar karena tenggelam ke dalam laut, ia meminta Momonosuke untuk membawa terbang kembali ke atas. Momo yang tidak yakin bisa mengangkat Luffy karena perubahan naganya yang masih kecil, meminta Shinobu untuk menggunakan Juku-Juku Nomi ke dirinya. Juku-Juku Nomi milik Shinobu memiliki kekuatan yang dapat merubah semua benda mati ataupun hidup menjadi matang atau tua dengan cepat, sehingga Momo bisa berubah menjadi orang dewasa dengan cepat. Lalu menggunakan kekuatannya untuk berubah menjadi naga yang besar, yang bisa membawa Luffy ke atas. Namun bisa dipastikan kalau Momonosuke dewasa akan mirip sekali dengan Oden, di mana adiknya Hiyori yang sangat mirip sekali dengan ibunya yaitu Amatsuki Toki atau Kozuki Toki. Itu artinya anak yang mirip dengan sang ayah atau Kozuki Oden adalah Kozuki Momonosuke. Namun kepribadian Momonosuke yang masih anak-anak tidak bisa dirubah dengan Juku-Juku Nomi. Juku-Juku Nomi hanya mampu merubah benda fisik tapi tidak bisa merubah perilaku dan kepribadian seseorang. Lalu bagaimana cara Luffy bisa menang melawan Kaido? Adakah teknik lain yang masih ia sembunyikan? Setelah banyak sekali Akazaya Kunin dibunuh oleh Kaido, dan Momo meminta kepada semua orang aliansi bajak laut Luffy untuk tetap bertarung meski mereka telah mengetahui Luffy telah dikalahkan oleh Kaido, akan tetapi mereka tetap terus bertarung sampai titik darah penghabisan. Kaido mengumumkan kekalahan Luffy sekaligus mengatakan kalau Luffy telah dibunuh Kaido. Sontak seluruh anggota bajak laut Mugiwara Luffy menangis histeris. Meski begitu, Sanji mengatakan kalau selama ini mereka tetap bisa survive karena adanya keajaiban. Meski begitu, semangat mereka akhirnya dikuatkan dan terus bertarung. Sementara di chapter 1016, Yamato mendatangi Kaido dan berlaga pukulan Raime Hake. Yamato sengaja mencegat Kaido agar mengulur waktu untuk menunggu Luffy datang kembali mengalahkan Kaido. Yamato percaya bahwa Luffy adalah orang yang ditunggu Kozuki Oden untuk mengubah negeri Wano. Kaido yang menerima tantangan Yamato mengatakan kalau ia tidak akan menahan dirinya untuk menghajar Yamato anaknya. Sementara itu di dalam lautan, Luffy yang tenggelam ditemukan oleh anggota bajak laut Heart, yaitu teman-temannya Trafalgar di Water Laut, dan bingung mengapa Mugiwara Luffy bisa ada di sana. Sementara semua orang yang ada di Onigashima tetap terus menunggu Luffy agar datang kembali. Lalu bagaimana cara Luffy bisa selamat dan mengalahkan Kaido nanti? Sementara ditambah Big Mom masih ada untuk mempersulit mereka. Satu-satunya anggota Big Mom ada untuk membantu adalah Perospero yang akan mengunci pergerakan mereka sementara. Sementara kru bajak laut Big Mom yang lain yang belum ada di situ karena pulaunya keburu diterbangkan Kaido. Kaido mengaktifkan kemampuan awakening buah iblisnya sehingga pulau Onigashima bisa diterbangkannya. Kemampuan ini adalah evolusi dari kemampuan Kaido yang bisa terbang saat menjadi naga. Momonosuke juga melakukan hal yang sama karena ia memang memakan buah iblis hasil penelitian Vegapunk yang menciptakan buah iblis sintetis dari darah atau DNA Kaido. Setelah pertarungan yang begitu sengit antara Luffy dan Kaido, bahkan Luffy sudah bisa melakukan teknik haki yang sama tingkatnya saat pertarungan Edward Newgate dan Goldie Roger. Meski sudah setingkat itu, tetap saja Luffy harus kehilangan kesadarannya untuk ketiga kalinya. Bahkan Luffy dibuang dan dijatuhkan ke laut, dan Kaido mengumumkan kematian Mugiwara Luffy ke semua orang dengan kekuatan anggotanya, yaitu untunglah anggota bajak laut Law menemukan Luffy kebetulan sekali, sehingga pastinya Luffy tidak akan mati. Karena berbahaya sekali ketika orang pengguna buah setan jatuh ke laut apalagi dalam keadaan hilang kesadaran. Tetapi Luffy harusnya kan mengalahkan Kaido. Secara Luffy sudah 2 kali dikalahkan dan sekarang kalah lagi. Lalu semua nakama Tachi bertaruh kepada Luffy kalau Luffy akan memenangkan pertarungan.
Pastilah Luffy menang ya kan? Nakama Taichi sendiri juga setuju pendapat kalau Luffy akan mengalahkan Kaido di Wano Kuni. Tapi bagaimana caranya? Apakah ada cara lain yang bisa mengalahkan Kaido selain Gear 4 dan haki tingkat tinggi Luffy yang sekarang? Luffy sudah mencoba seluruh tekniknya tetapi tetap belum mampu menumbangkan Kaido. Jadi ada cara lain nggak supaya Kaido bisa tumbang? Teknik baru Luffy masih ada? Apakah itu? Ada, teknik lain selain Gear 4. Meski memang Gear 4 sudah menguras banyak sekali haki, sehingga setelah Luffy menguasai haki tingkat tinggi, ia semakin cepat kehabisan hakinya. Gear 4 bukan jadi pilihan yang bagus yang bisa mengulangi kekalahannya. Jadi Luffy harus memilih cara lain. Ada cukup banyak waktu yang akan habis jika harus menunggu Luffy kembali. Sebab pastilah Luffy harus memulihkan luka yang ia terima, dan itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Luffy sudah hampir mencapai ajalnya ketika ia tenggelam, sehingga Viver Card Luffy yang sudah ia bagikan seharusnya sudah mulai terbakar. Ini pastilah hanyalah prediksi sementara dari Nakama Tachi. Untuk plot twist yang bisa jadi, seluruh anggota bajak laut Mugiwara beserta aliansinya akan dikalahkan di Onigashima dan menjadi sandera, sehingga armada bajak laut Luffy akan datang membantu mereka. Memang haruslah Luffy akan mengeluarkan teknik barunya. Jadi kita fokus saja dengan teknik baru Luffy. Teknik baru Luffy adalah Awakening ditambah dengan Gear Luffy yang selanjutnya. Maksud Nakama Tachi ini akan menjadi gear terakhir Luffy. Jadi tidak ada yang namanya Gear 5 atau Gear 6, melainkan Last Gear atau All Gear. Ya, penamaan ini sengaja Nakama Tachi buat. Dan karena melihat perkembangan Luffy dan bagaimana caranya ia menamai segala teknik yang ia buat, Nakama Tachi berpendapat kalau nama berikutnya adalah All Gear atau Last Gear. Mengapa? Ini bila kita selidiki satu persatu kemampuan Luffy. Yang pertama adalah Gear Second. Luffy memompa darahnya ke seluruh tubuh sehingga meningkatkan suhu tubuh dan kecepatannya 10 kali lipat. Teknik ini menghasilkan pukulan Jet Pistol, Jet Stamper, Jet Bazooka, dan lain-lain. Kedua adalah Gear Third, yaitu Luffy memompa udara ke tulangnya. Biasa Luffy bilang adalah Bonefusen. Teknik ini menghasilkan pukulan Giganto Pistol dan Elefanto Gun. Ketiga adalah Gear 4, di mana Luffy memompa udara ke dalam otot-ototnya, sehingga ia harus menambah haki karena permukaan kulit yang tipis menahan otot-otot tersebut. Akibatnya kecepatan dan kekuatan meningkat drastis dan ia sudah memiliki 3 teknik dari Gear 4, yaitu Boundoman, Snakeman, dan Tankman. Dan setelah meneliti kemampuan-kemampuan tadi, ada juga kebiasaan Luffy yang semua teman-teman Nakama Tachi pasti pernah melihatnya, yaitu Fusion Gear, di mana Luffy menggabungkan Gear Second dan Gear Third sekaligus. Teknik ini pernah ia keluarkan ketika bertarung melawan Gekko Moria. Saat itu ia menggabungkan Fusen dengan Gear Second sehingga ia bisa menghempaskan Moria. Luffy pernah menambah Gear Third saat ia menggunakan Kong Gun. Pukulan hasil penggabungan ini dinamakannya King Kong Gun. Bahkan kalau Nakama Tachi menonton movie Stampede, Luffy membuat King Kong Gun raksasa yang ia namakan King Kong Gun. Jadi apakah Luffy akan mengeluarkan sesuatu yang baru nantinya? Kita pasti sudah menunggu-nunggu apa itu. Kalau menurut Nakama Tachi, ada 3 kemungkinan cara mengalahkan Kaido. Pertama, Awakening Buah Iblis Gomu Gomu ke tingkat terakhir, di mana Luffy dapat mengubah segala benda di sekitarnya menjadi bubur karet dan memadatkannya kembali sehingga Kaido akan kesulitan untuk melepaskan karet yang akan menahannya. Kedua, Luffy akan menggunakan Gear 5. Maksud Nakama Tachi adalah Last Gear atau All Gear. Luffy akan menggabungkan Gear Second, Gear Third, dan Gear 4 sekaligus untuk menciptakan perubahan terakhirnya. Kalian tahu apa yang akan terjadi jika Luffy menggabungkan seluruh gearnya? Ya, bisa saja berubah ke bentuk ukuran monster, seperti kemampuan Chopper yaitu Monster Point. Luffy bisa menggandakan ukuran tubuhnya terlebih dahulu dengan Gear Third. Ia bisa mengisi seluruh tulang-tulang di tubuhnya seperti perut, kaki, tangan, dan juga kepala. Setelah ia mencapai ukuran Kaido, ia menambahkan Gear 4 dan menciptakan teknik Last Gear-nya sehingga Kaido pasti akan lebih babak belur lagi. Akan tetapi kelemahan Luffy adalah haki yang terbatas dan membuat Luffy harus secepat mungkin mengalahkan Kaido. Seperti saat ia berjanji mengalahkan Doffy dengan sekali pukul. Atau yang ketiga, Luffy menggabungkan Awakening dan Last Gear-nya. Mengingat beban yang sangat berat yang akan menimpa tubuh Luffy, ia membutuhkan Awakening, sehingga tubuh karet yang sudah dibangkitkan buah iblisnya akan semakin gampang memelar dan mengurangi kerusakan tubuhnya.
sehingga ia lebih mudah mengatur hakinya setelah awakening-nya berhasil dikuasai. Sampai sekarang kita belum tahu apakah Luffy sudah berhasil membangkitkan tubuh karetnya. Tapi ada satu saat ketika ia bertarung dengan Cracker, ia berhasil menciptakan teknik pukulan baru, yaitu Kong Organ. Tidak diketahui bagaimana cara Luffy bisa menambahkan jumlah pukulannya sampai 6 lengan. Tapi kita ketahui sebelumnya, ketika Luffy mengeluarkan teknik Kong Organ, suhu tubuhnya tiba-tiba naik dan mengeluarkan asap. Tidak ada penjelasan dari Luffy sendiri dengan tambahan lengan itu. Apakah itu mirip dengan Zoro yang bisa membangkitkan kekuatan Ashura Ichibugin sehingga ia menciptakan ilusi seakan-akan ia memiliki 9 bilah pedang atau ia menjadi pengguna Kyutoryu? Mungkinkah Luffy seperti itu atau Luffy memang mengeluarkan lengan asli? Kita tidak tahu. Tapi sepertinya Luffy memang membangkitkan buah iblisnya saat itu. Kalau memang Kong Organ adalah salah satu teknik dari awakening buah iblis, kemungkinan Luffy menggunakan all gear atau last gear dengan bantuan awakening buah iblis akan sangat realistis. Nakamatachi yang sudah nggak sabar menunggu kekalahan Kaido yang pertama. Perlu diketahui bahwa meski Luffy nanti akan mengalahkan Kaido di Onigashima dan Onigashima akan jatuh sebelum sampai di ibu kota bunga, Kaido masihlah belum tentu akan kalah dan harus mati. Kekalahan Luffy yang ketiga memang bisa jadi adalah kekalahan yang terakhir. Tetap saja Luffy masih kalah. Skornya masih 3-1 dengan Kaido. Akan tetapi tetap Kaido kalah dalam keadaan pingsan. Seperti Doflamingo yang tidak mati setelah dikalahkan Luffy. Kemudian tujuan Kaido dan Big Mom menciptakan perang terbesar di dunia mungkin harus dijalankan terlebih dahulu, mengingat insiden yang terjadi di Mary Joyce. Kemungkinan peperangan terbesar di mana kedua Yonko ini akan ikut meramaikan perang melawan Angkatan Laut dan pemerintah dunia. Jadi mohon bersabar seluruh teman-teman Nakamatachi, kita tunggu saja kelanjutan cerita dari Onigashima dan bagaimana nantinya ketika Luffy menerima kabar tentang Sabo yang tertangkap dan kapan waktunya Sabo dieksekusi. Pastilah akan terjadi plot twist cerita yang sangat seru. Apakah setelah Luffy mengalahkan Kaido, Luffy lanjut untuk menyelamatkan Sabo ke Marineford dan ia akan membawa armada terbesarnya. Lalu Kaido dan Big Mom akan bangkit mengejar Luffy karena tidak terima sudah dikalahkan. Mengingat memang Kaido sudah lama ingin mati. Masih ingatkah ketika Kaido berkali-kali ingin bunuh diri tetapi tidak bisa? Sehingga ia frustasi dan lebih memilih menciptakan perang terbesar sepanjang sejarah. Oke, sekalian dulu pembahasan kali ini. Bantu dengan share dan subscribe video ini ya. Terima kasih.